Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok tugas besar literasi data akan menyampaikan sebuah PPT yaitu tugas besar. Di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Ikhwan Budiman. Lalu yang kedua ada Ikram Kusuma Dewanto. Yang ketiga ada Resipa Febranti Hussein. Lalu kita lanjut ke penjelasan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang di sini masalah harga minyak goreng di pasaran belum juga selesai. Meski pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah beberapa kali mengubah kebijakan. Pengamat ekonomi dari Universitas Erlangga, Rahmah Gafni, mengatakan, Kemendak ibarat orang yang kehilangan baju di rumah, tapi nyarinya di pantai. Tidak akan ketemu. Rahma memberikan gambaran sederhana, produksi CPO nasional sebesar 46,88 juta ton pada 2021. Untuk kebutuhan domestik 18,42 juta ton. Jadi masih ada sisa sekitar 8,5 juta ton yang seharusnya bisa untuk ekspor. Kebutuhan CPO nasional dalam kurung domestik sekitar 18,42 juta ton untuk produksi minyak, kelapa sawit, dan untuk proyek biodiesel sebesar 7,34 juta ton. Berdasarkan hitungan di atas kertas, pasokan CPO domestik harusnya tercukupi. Kemendak harusnya memiliki perhitungan terkait bagaimana kebutuhan domestik diutamakan dan di mana permasalahan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng masih terjadi. Kelangkaan minyak goreng di pasaran terjadi sampai sekarang dan sepertinya mendapatkan jalan buntu bagi Kemendak. Lalu lanjut ke pembahasan. Seperti tabel di samping, tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan sejak kuartal keempat 2021 hingga awal kuartal pertama 2022. Indeks BU RT mencatat kenaikan harga minyak goreng sebesar 56% antara Maret sampai Desember 2021 dan harganya sempat mencapai 20,667 rupiah per liter pada bulan Desember. Walaupun harganya sempat turun pada Januari 2022 menjadi 555 rupiah per liter, harga tersebut tetap tergolong mahal karena masih 46,2% lebih tinggi dari harga pada Januari 2021. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan data yang dikumpulkan secara berkala untuk memantau perilaku alami dari objek observasi. Observasi dapat dilakukan tanpa perlu dilakukan perancangan survei ataupun pelaksanaan eksperimen atau dengan cara melakukan pengamatan dan dapat dilakukan dengan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, studi pustaka dan dokumen merupakan suatu metode untuk memperoleh data dengan mengutip jurnal, buku, artikel, majalah koran, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk mendukungnya penelitian ini, studi pustaka yang digunakan adalah artikel-artikel dari internet dan majalah koran. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama ada data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, di mana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder didapatkan dengan cara mengumpulkan atau mencari informasi dari artikel-artikel atau sumber data yang ada di internet tentang kenaikan harga minyak goreng. Baik, selanjutnya ada evaluasi data. Yang pertama ada komplit. Data pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria evaluasi data. Komplit karena data yang didapat cukup untuk menjawab pertanyaan di rumus masalah.
coherent. Data pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria evaluasi coherent. Dengan level validasi value integrity untuk mengetahui konsistensi dari data yang dimiliki. Correct. Pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria evaluasi correct karena data yang ada pada penelitian ini sudah diverifikasi. Yang terakhir ada accountability. Data yang didapat pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria evaluasi. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Minyak goreng masih menjadi barang langka di pasaran. Kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak akhir 2021 dan sampai saat ini belum terselesaikan. Dimulai sejak November 2021, harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik hingga 24.000 per liter. Pemerintah pun turun tangan dengan mematok kebijakan satu harga untuk minyak goreng, yakni Rp14.000 untuk per liter ya. Kementerian Perdagangan juga menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Kemendak menerapkan kebijakan DMO dan DPO minyak goreng mulai dari 27 Januari 2022. Dengan kebijakan DMO dan DPO tersebut, Menteri Perdagangan M. Lutfi menyatakan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng berlaku baru. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan kenaikan harga minyak goreng lebih dikarenakan harga internasional yang cukup tajam. Selain itu, faktor yang menyebabkan harga minyak di Indonesia mahal adalah turunnya panen sawit pada semester kedua. Sehingga, kata dia, suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi atau supply chain di industri minyak goreng. Penyebab lain yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng yakni adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan B30. Faktor lainnya yaitu gangguan logistik selama pandemi COVID-19, seperti berkurangnya jumlah kontainer dan kapal. Baik, berikut adalah presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.